Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Amin. Kita lanjutkan kajian ayat 135 surat Ali Imran. Ini ada pertanyaan seperti ini. Ada dari teman saya di WA. Apakah orang takwa itu orang yang tidak pernah melakukan dosa? Apakah orang yang soleh itu tidak pernah berdosa? Dan bagaimana kriteria mustirul dzunub? Ini pertanyaan begitu. Kita jawab di sini ya. Orang baik atau orang soleh atau orang takwa bukan berarti orang itu tidak pernah melakukan dosa, bukan. Karena kalau bukan Nabi dan Rasul masih ada kesalahan. Intinya orang yang soleh atau orang baik bukan tidak pernah melakukan dosa. Tapi ketika melakukan kesalahan, maka segera kembali kepada Allah. Beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran ayat 135 tadi. Walladzina idza fa'alu fahisatan au dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru. Lah ini berkenaan dengan yusirru. Nanti kita ceritakan bagaimana kriteria musirru dzunub. Orang yang baik bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan karena Allah Maha Pengampun. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min abdin yudnibu dzanban thumma yatawaddau wa yusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghufira lahu. Tidak seorang pun hamba yang melakukan dosa kemudian dia berwudu dan salat 2 rakaat dan kemudian beristighfar kepada Allah, maka oleh Allah tetap diampuni. Ini tentunya yang hakullah, bukan hakul adami. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan ayat walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum ila akhir ayat. Jadi siapapun orangnya, kalau beristighfar kembali kepada Allah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang soleh itu bukan berarti tidak pernah melakukan dosa. Tapi di saat telah melakukan dosa sadar kalau dirinya itu telah melakukan dosa. Kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini, ini yang orang baik itu. Sadar kalau dirinya telah melakukan dosa. Ayat ini menurut Imam Tirmidzi umum. Waqad tanzilul ayatu bisa babi hosin thumma tanawalu jami'a man fa'ala dzalika aw aksara minhu. Ayat ini awalnya turunnya memang khusus ada perorangan yang melakukan dosa, tapi ini meliputi pada semua perbuatan yang sifatnya dosa. Dosa apapun kalau memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dimaksud musirul dzunub. Musirul dzunub itu bukan berarti sekarang berbuat dosa, bertobat, dosa lagi, bertobat lagi, dosa lagi, bertobat lagi. Bukan itu yang dimaksud musirul dzunub. Jadi bisa jadi musirul dzunub itu melakukan dosa 1 kali tapi tidak sadar kesalahannya, tidak pernah minta ampunan kepada Allah. Ini yang dimaksud musirul dzunub.
Walaupun berkali-kali berbuat dosa, tapi berkali-kali bertobat, beristighfar kepada Allah, ini tidak masuk kategori musirud dunub. Karena musirud dunub itu orang yang bahasa Madura itu asam aja. Besok saja tobatnya, besok saja tobatnya. Katanya Imam Al-Qurtubi, wal israr wa taswif. Orang yang dimaksud israr ada orang yang asam aja terus. Besok saya akan tobat, besok akan saya tobat. Setelah besoknya, bilang besok lagi. Sementara besok itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok mudahnya berkata, besok saya akan bertobat. Setelah nyampe pada besok, ternyata bilang besok lagi. Intinya musyrikun dzunub itu orang yang telah melakukan dosa kemudian tidak bertobat kepada Allah, itu musyrikun dzunub walaupun melakukan dosa cuma satu kali, atau dikatakan jarang melakukan dosa tapi tidak bertobat. Walaupun buat dosa berulang-ulang tapi berulang-ulang bertobat beristighfar kepada Allah, ini tidak masuk kategori musyrikun dzunub. Imam Sahal bin Abdullah itu berkata begini, al-jahilu mayyitun. Maka dari itu kita harus pintar, harus pandai, harus mengerti. Orang bodoh itu bagian mayit. Al-jahilu mayyitun. Dari sisi ini ada huruf sabi yang dibuang, ada kafnya yang dibuang. Huruf sabi dibuang itu lebih berlaku daripada dikasih kal mayyit misalnya. Ini lebih berlaku al-jahilu mayyitun. Orang bodoh itu bagian mayit. Bagaimana mayit? Tidak ada gunanya. Jadi tidak heran kalau ada ungkapan al-jahilu adullah walau abidan. Orang bodoh itu musuh Allah walaupun ahli ibadah. Lah begitu jeleknya orang bodoh seperti itu. Kata Imam Sahal, al-jahilu mayyitun wa nasi naimun. Orang yang lupa bagian orang yang tidur. Bagaimana orang tidur? Tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya karena tidur. Orang lupa ya seperti itu. Wal asi sakron. Orang yang durhaka itu bagi orang yang mabuk. Bagaimana orang mabuk? Wal musiru halikun. Orang yang musir, yang melanggengkan itu binasa. Yang dimaksud melanggengkan di sini, musir, bukan melanggengkan begitu. Tapi yang dimaksud adalah orang yang al-israr at-taswib. Wa taswib ayyakul atubuqatan. Bahasa Maduranya atau obat cuma sama aja meloloh. Tak obat. Istighfar ini sama aja. Deku istighfar. Deku berbuat baik, dan ini israr. Jadi kesimpulannya katanya ulama bahwa lepas dari israr itu orang yang bertobat walaupun berulang-ulang melakukan kesalahan. Selama selalu bertobat maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diampuni. Kenapa? Karena ada hadis ataibu kama la dzanbalahu. Orang yang bertobat itu bagian orang yang tidak ada dosa. Wallahu a'lam.